Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farul Rohman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas UAS mata kuliah program web, yaitu sebuah aplikasi web yang saya beri nama Perpustakaan Buku Digital. Aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Kotliner versi 4 dan untuk penyimpanan datanya saya menggunakan MySQL sebagai sistem basis data. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mendigitalisasi pengelolaan data buku sehingga proses mencatat, pencarian, dan manajemen informasi buku dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan rapi melalui media web. Dalam aplikasi ini saya telah mengimplementasikan fitur-fitur utama seperti login dan logout untuk autentikasi dan pembatasan akses, CRUD untuk pengolahan data buku, fitur pencarian, dan pagination untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi data buku yang banyak. Dan seluruh tampilan aplikasi ini juga telah didesain menggunakan Bootstrap agar responsif dan nyaman diakses dari berbagai perangkat. Selanjutnya saya akan memulai penjelasan dari halaman paling awal yaitu halaman login yang berfungsi sebagai pintu masuk ke seluruh sistem. Setelah aplikasi dibuka, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login yang menjadi pintu awal untuk mengakses seluruh fitur dalam sistem. Halaman ini saya desain menggunakan Bootstrap sehingga tampilannya terlihat rapi dan modern serta mudah dipahami oleh pengguna. Di sini pengguna diminta untuk mengisi username dan password. Proses login ini menggunakan sistem autentikasi berbasis session, itu artinya setelah login berhasil, data pengguna akan disimpan sementara di session agar bisa dikenali selama pengguna masih aktif di dalam aplikasi. Sebagai bentuk pengamanan tambahan, password yang disimpan di database tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan sudah melalui proses hashing menggunakan fungsi password hash. Saat pengguna melakukan login, password yang dimasukkan akan dicek menggunakan password verify untuk mencocokkan dengan data yang ada di database. Ini penting untuk menjaga agar data pengguna tetap aman. Jika login berhasil, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman daftar buku, tempat semua data buku ditampilkan. Namun jika login gagal, misalnya karena username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan secara otomatis agar pengguna tahu letak kesalahannya. Dengan adanya sistem login ini akan aplikasi memiliki batasan akses yang lebih aman karena hanya user yang sah yang bisa masuk dan mengelola data. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama dari aplikasi, yaitu halaman daftar buku. Di halaman ini, seluruh data buku yang ada dalam database akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi, dengan kolom seperti judul penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, serta tombol akses seperti edit dan hapus di setiap baris datanya. Tujuannya dari tampilan ini adalah untuk memudahkan pengguna melihat dan mengelola seluruh koleksi buku yang ada. Tampilan tabel ini saya buat menggunakan komponen dari Bootstrap sehingga tampilannya menjadi lebih bersih, responsif, dan mudah digunakan baik di desktop maupun perangkat seluler. Selain tampilan di halaman ini, pengguna juga dapat mengakses fitur-fitur penting lainnya seperti menambah buku baru melalui tombol tambah buku, mengedit data buku yang sudah ada, atau menghapus data buku yang tidak diperlukan lagi. Secara keseluruhan, halaman ini merupakan pusat dari seluruh aktivitas pengguna dalam mengolah data perpustakaan. Selanjutnya di halaman daftar buku, ini juga telah saya tambahkan dua fitur pendukung yang sangat penting yaitu pencarian searching dan pagination. Pertama, untuk fitur pencarian, pengguna dapat mengetikkan kata kunci di kolom pencarian yang tersedia di atas tabel. Misalnya jika kita ingin mencari buku dengan kata kunci pemrograman, cukup diketikkan kata tersebut lalu
tekan tombol cari, maka sistem akan secara otomatis menampilkan hanya buku yang mengandung kata tersebut pada judulnya. Teori ini sangat membantu ketika jumlah data sudah banyak sehingga pengguna tidak perlu mencari secara manual satu persatu. Kedua, saya juga menerapkan fitur Pagination di bawah tabel. Fungsi dari Pagination ini adalah untuk membagi tampilan data ke dalam beberapa halaman agar tidak semua data ditampilkan sekaligus dalam satu layar. Selain membuat tampilan lebih rapi, Pagination juga membantu mempercepat waktu muat halaman, terutama ketika jumlah data buku sudah sangat banyak. Baik fitur pencarian maupun Pagination ini bekerja secara dinamis dan tetap mempertahankan tampilan yang konsisten dengan Bootstrap. Berikutnya, saya akan menunjukkan fitur tambahan buku atau yang dikenal sebagai bagian dari proses create dalam metode Groot. Pengguna bisa mengakses form ini melalui tombol tambah buku yang ada di halaman daftar buku. Setelah tombol diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman form khusus untuk menginput data buku baru. Form ini terdiri dari beberapa kolom input yaitu judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, kategori buku, dan juga sinopsis atau deskripsi singkat. Semua kolom ini yang saya buat dalam bentuk input form yang sudah dirapikan menggunakan Bootstrap, sehingga selain enak dilihat juga mudah digunakan. Pengguna tinggal mengisi data yang diperlukan lalu menekan tombol simpan. Setelah itu pengguna kembali ke halaman. Setelah itu data buku akan otomatis ditambahkan ke dalam database dan sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar buku. Di sini buku yang baru ditambahkan akan langsung muncul di urutan teratas. Selanjutnya fitur berikutnya adalah edit buku yang merupakan implementasi dari proses update pada konsep Groot. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah atau memperbarui informasi dari buku yang sudah pernah ditambahkan sebelumnya. Dalam data buku pada setiap baris data tersedia tombol edit di bagian kanan. Ketika tombol ini diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman form edit yang berisi data dari buku yang dipilih. Semua data sebelumnya seperti judul penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan sinopsis akan secara otomatis ditampilkan di dalam form tersebut. Pengguna bisa mengganti salah satu atau beberapa data sesuai kebutuhan. Selain itu, cukup klik tombol update, maka sistem akan langsung menyimpan perubahan ke dalam database dan mengarahkan kembali ke halaman daftar buku. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu menghapus dan menambahkan ulang data jika hanya ingin mengubah sebagai kecil informasi. Seperti form tambah buku, tampilan form edit ini juga menggunakan Bootstrap sehingga tampilnya konsisten, bersih, dan responsif. Selanjutnya, fitur terakhir dari proses Groot adalah hapus data buku atau yang disebut juga fitur delete. Dalam daftar buku, setiap baris data memiliki tombol hapus yang berfungsi untuk menghapus buku tersebut secara permanen dari database. Ketika pengguna mengklik tombol ini, sistem akan langsung menampilkan jendela konfirmasi berupa dialog sederhana dari JavaScript yang menanyakan apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini. Hal ini saya tambahkan sebagai bantuan validasi keamanan agar pengguna tidak secara tidak sengaja menghapus data yang penting. Jika pengguna menekan tombol OK pada dialog tersebut, maka sistem akan menjalankan proses penghapusan dan otomatis kembali ke halaman daftar buku dengan data yang bersangkutan sudah tidak muncul lagi. Jika tombol cancel ditekan, maka proses akan dibatalkan. Fitur ini juga terintegrasi sepenuhnya dengan database, sehingga data yang terhapus benar-benar dihapus dari sistem, bukan hanya di sisi tampilan. Dengan ini, seluruh siklus pengolahan data buku dari menambahkan, melihat, mengubah, hingga menghapus telah selesai diimplementasikan secara lengkap dan fungsional.
Demikian penjelasan dari saya mengenai aplikasi web perpustakaan buku digital. Dan telah saya bangun melalui aplikasi ini, saya telah mengimplementasikan seluruh fitur utama yang diminta dalam soal, yaitu fitur growth untuk pengolahan data buku, authentical login dan logout berbasis session, dan juga fitur pencarian dan pengeditian untuk memudahkan navigasi data. Setelah itu, saya juga memastikan bahwa tampilan aplikasi ini sudah disesuaikan dengan Bootstrap sehingga terlihat lebih modern, bersih, dan responsif. Dari sisi teknis, saya menggunakan framework Kotliner karena struktur arsitektur yang jelas, ringan, dan cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah. Seluruh data tersimpan dan dikelola melalui database MySQL, dan keamanan login ditangani menggunakan metode hashing password. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.